warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita bakal bagi-bagi 1000 hadiah untuk seluruh nasabah setia BPKS Saya Parayangan, baik nasabah Sabungan, nasabah deposito, dan juga kita juga nanti jangan lupa ada total hadiah 300.000 di akhir acara tersebut. Oke, Sobat Eka Parayangan, untuk tema hari ini adalah menyambut Ramadan peluang emas untuk mensucikan jiwa bersama Dr. Andes Haji Atus Budi Mubalok MSy. Sobat Eka Parayangan, langsung aja dari Ustaz boleh mendengarkan ceramah nasihat bulan Ramadan tuna bulan penuh berkah pada Ustaz Atus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik sahabat hari kebahagiaan di mana saya berada, saya amat merasa terhormat tentang bisa hadir pada sore hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, ini kan aspek kesucian. Baik, mungkin sahabat hari kebahagiaan ada yang perlu diingatkan atau mungkin juga ada yang belum tahu sebenarnya bahwa proyek kita ini proyek besar. Kan jelas banyak dulu nih ketika kita masih di bulan Rajab, doa apa yang biasa diucapkan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Nah, ini kita dari situ awalnya. Jadi ketika di bulan Rajab itu Rasul mengajarkan kepada kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ya Allah berkahkanlah kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, artinya kok saya sempat bertanya sahabat Haika Pelajaran, nah kenapa kok Rasulullah khusus di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu doanya paketan? Bitorikil haq. Nah, jadi kata beliau wa fi qalbi khawatirus sittah. Sesungguhnya di dalam hati kita itu ada 6 bisikan. 6 bisikan. Ada 6 bisikan nih. Apa Makanya aja tuh, Tad? datangnya dari mana nih? Yang pertama khotirun nafsi, bisikan yang datang dari nafsu. Yap. Yang kedua khotirus syaiton, nah, bisikan yang datang dari setan. Yang ketiga khotirul ruh, bisikan yang datang dari ruh. Khotirul malak, ya, yang keempat itu bisikan yang datang dari malaikat. Khotirul akli, bisikan yang datang dari akal. Khotirul yakin, ilham. Jadi ada 6. Ada 6 bisikan. Nah, jadi nafsu, setan, ruh, malaikat, akal, ilham. Yang dibelenggu berapa? Satu Kan? Yang dibelenggu bukan satu kan? Setan kan? Sementara nafsu kan tidak. Nah, betul. yang dua ini, nafsu dan setan, dua-duanya selalu mengajak kita untuk berbuat jelek. Marner banget ini. Partner ya. Iya, partner Bestie, abadi. bestie. Iya, Ya, si bestie ini. Jadi betul-betul. Nah, ruh dan malaikat pun sama. Yap. Ini bisikannya itu alal haqqi wa ta'at, mengajak kepada kebaikan. Nah, yang bahaya akal. Kenapa akal itu, jadi akal itu kadang-kadang dia turut kepada nafsu dan setan. Yap. Sehingga menjadi jelek. Yap. Kadang-kadang akal ini turut kepada malaikat dan ruh jadi baik. Makanya gini, saya tanya aja, jawab dengan akang dengan jujur. Kalau ada uang 2.000 sama 100.000, yang masuk ke kotak amal yang 100 atau 2.000? Biasanya 2.000. Karena ada dilematiskan dalam hati, ya 100, 2.000, 100, 2.000. Kalau akang ngambil yang 2.000, berarti akal akang dikuasai setan sama nafsu. Wah, ini dia. Nah, ini Bahaya termasuk. ini. Nah, ini. Jadi ketika kita misalnya lihat warung buka, ya kita sebetulnya jujur saja ada riwayat zaman dulu. Ada riwayat zaman dulu betapa orang non-muslim zaman dulu itu menghargai orang berpuasa. Sangat menghargai. Nah, dulu gini, ada seorang pedagang, ini entah di Mekah atau di Madinah itu zaman dulu. Ya, si orangnya ini orang Nasrani. Ya, jadi orang non-muslim. Nah, orang muslim dia punya toko. Begitu dia punya toko, nah dia punya karyawan. Nah, dia kalau bulan Ramadan nggak berani makan minum di hadapan orang yang lagi puasa. Jadi stop, nah, mulutnya stop. Nah, si pegawainya ini begitu datang orang muslim yang lagi puasa, dia kemudian
makan. Tetap makan. Nah, makan. Ya, begitu lepas orang muslim dia panggil langsung ditampar. Kamu kenapa tidak menghargai orang yang berpuasa? Saya saja tidak berani di hadapan orang yang berpuasa. Nah, singkat cerita, si orang ini meninggal dunia. Ya, kemudian dimimpikan sama orang-orang tetangganya di sana, ternyata penuh kebahagiaan. Ternyata itu kan ketika dia menjelang meninggal dunia, dia bersahadat dan dia husnul khotimah. Subhanallah. Nah, ini jadi kita boleh dibulak-balik lah. Yang tidak puasa harus menghargai yang puasa. Yang puasa juga nggak apa-apa menghargai orang yang tidak puasa. Jadi kalau kita berhadap-hadapan orang minum nggak usah ditegur. Ya kita nggak apa-apa. Kok kita juga ibadah. Karena memang kekuatannya harus dari iman sendiri. Ya, nah dan berkaitan dengan iman memang betul. Modal ini kan bahkan syaratnya beribadah puasa yang paling utama kan iman. Nah jadi iman itu di dalam kitab Al-Muhtar Mimbayani wa Hikamihi, al-imanu kasajarotin. Iman itu bagaikan pohon. Iman itu bagaikan pohon. Jadi bagian pohon. Pohon itu kata Sayyidina Ali, ini yang bicara Sayyidina Ali, iman itu bagaikan pohon. Ya, memiliki 3 cabang. Cabang yang pertama tembus ke dalam hati, wasamratu ikhlas. Jadi kalau iman orang sudah masuk ke hati, maka dia akan ikhlas. Nah, kemudian wasamrotuhu ilal jawari, ya nempel di tubuh. Nah itu wasamrotuhu a'malus solih, dia rajin beramal soleh. Nah kemudian wasamrotuhu ila nafsihi, nah jiwanya ya maka dia akan mukhallabatun nafsi, mudah mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika misalnya kita lihat sesuatu yang memang menggoda, makanan atau minuman, nah kalau imannya sudah tertanam di 3 bagian tadi, insya Allah sudah otomatis mempagari diri. Nah ada pagarnya lah. Pagarnya. Jadi ada pagarnya. Jadi kita sebagai orang yang berpuasa pun jangan sampai ya, maksudnya kita seolah-olah tolong dong hargai saya, jangan nggak usah. Nggak usah. Dan Rasulullah juga tidak melakukan seperti itu. Jadi yang penting kita senyap saja, yang tidak puasa ya hormati orang yang berpuasa, yang sedang puasa hormati juga dia. Jadi jangan sampai suudzon. Itu kan misalnya ada orang kok udah dewasa makan minum, nah kita nggak suudzon bahwa A dan B dan C mungkin dia tidak seagama dengan kita. Oh kalaupun dia puasa nggak ada hasilnya kan kalau tidak termasuk orang yang beriman. Jadi jangan sampai sesuatu hal yang sederhana, sebetulnya menghargai yang tidak puasa itu bahasa sederhana. Yang tidak puasa menghargai orang yang puasa juga bahasa sederhana. Ini kadang-kadang zaman sekarang itu dipelintir. Jadi seolah-olah kesalahan fatal gitu kan. Ya sebenarnya itu memang harus datangnya dari diri masing-masing. Dari diri betul. Oke Ustadz, boleh nggak Tat? Ini tips mungkin dari Ustadz Atus untuk menjelang Ramadan, masih ada 28 hari lagi. Iya, betul. Bagaimana tadi selain kita harus menguatkan iman, bagaimana cara kita bisa meningkatkan nih Tat? Meningkatkan pola ibadah kita yang tadinya mungkin sholatnya masih belentong-belentong, ini menjadikan wajib. Selain tadi ada, wah ini pahalanya lebih besar. Ini bagaimana biar menguatkan diri, kita memperbaiki diri jauh lebih baik pada bulan Ramadan. Syukur-syukur setelahnya ya. Iya betul. Mungkin boleh tips ya Tat. Nah ini sebelum saya ke tip, sahabat Haika Parahyangan mesti tahu juga karakter daripada saum itu sendiri. Nah ini kan Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, kemudian Syekh Abdul Qadir di dalam Al-Ghuniyah, beliau itu membagi puasa menjadi 3 bagian. Namanya berbeda tapi esensinya sama. Kalau Imam Ghazali bahasanya itu saum awam, saum khawas, dan saum khawasil khawas. Apa itu artinya? Kemudian kalau Syekh Abdul Qadir bahasanya itu maknanya bisa saum syariat, saum torikot, saum hakikat. Nah ini mudah-mudahan bisa dijadikan tip oleh kita sendiri dan juga ikhwan parahyangan di mana saja berada. Nah bagaimana? Yang pertama saum syariat identik dengan saum awam. Nah saum syariat itu
muakotan, Yep. terbatas waktu. Terbatas. Nah, terbatas waktu. Nah, kemudian apa definisinya? Al-imsakun nafsi minal mankulat wal masrubat wal wiko. Yep. Nah, jadi menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri indana hari. Itu kan kalau disengaja. Kalau lupa, rahmat. Kalau lupa rahmat. Jadi misalnya, udah punya suami belum? Udah punya istri belum? Alhamdulillah sudah tat. Contoh gini, Akang siang-siang makan. Yeah. Begitu makan, istri datang. Wah. Nah, bapak itu kan ini bulan Ramadan, kenapa nggak puasa? Nah, itu kan lupa, Yeah. tidak batal, asal tidak bilang nanggung. Oh. Nah, kalau bisa nanggung. Nah, kalau nanggung berarti udah inget. Tanggung sama minumnya. Kalau bilang nanggung berarti jadi batal. Yaudah. Itu berarti itu rahmat kalau lupa. Nah, tiba-tiba misalnya begini, tapi ini jarang terjadi. Yeah. Istrinya lupa, Yeah. suaminya juga lupa. Jam 11 siang naik ranjang. Berhubungan suami istri. Dua-duanya lupa, enggak batal. Nggak batal, ya. Itu rahmat. Tapi kalau istri ingat duluan, Bapak kan kita lagi puasa. Kalau Akang bilang, diem nanggung, jadi batal. Ini bahaya Ya, juga bahaya. dia. Nah, itu saum syariat. Yep. Jadi muakotan. Yep. Nah, muakotan itu terbatas waktu. Dia dari apa? Dari ba'da tulu'il fajri, dari adzan subuh. Ya, sebetulnya bahasanya tulu'il fajri itu adzan subuh sampai guru bisamsi waktu maghrib. Nah, jadi setelah maghrib halal. Silakan. Makan, minum, apapun silakan dikerjakan. Itu saum syariat. Nah, makanya definisi puasa kan seperti itu, menahan diri dengan niat yang khusus dari dari mulai keluar fajar. Cuman bagi sahabat Haika Parahyangan harus hati-hati dengan niat nih, karena banyak yang nanya ke saya dan juga banyak yang kadang lupa di awal-awal. Gimana tuh, Tat? Nah, jadi niat puasa itu unik. Kalau puasa ada jeda waktu, Yep. kalau sholat kan harus pas waktu. Pas waktu. Jadi ketika maghrib begitu takbiratul ihram kita melaksanakan Sholat, niat. ya. Nah, kalau puasa kan waktunya panjang. Iya. Inda ghurubi samsi hatta tulu'il fajri. Jadi dari mulai terbenam matahari sampai keluar fajar. Iya. Jadi dari maghrib sudah bisa niat. Oh, sudah bisa niat ya, Tat? Ya sudah bisa niat. Sampai keluar fajar tuh adzan subuh. Hanya saya tanya ke Akang nih. Di Indonesia adzan subuh tuh kompak bareng atau tidak? Beda-beda, Tat, tergantung waktu. Ini bahayanya. Kadang-kadang di masjid saya adzan, selesai yang ini adzan, yang ini terus. Beda-beda. Nah, kalau niat puasa dari adzan, orang pasti milih adzan yang paling akhir. Paling akhir. Bener Ini banget. ada waktu nih lumayan, spend 10 menit. Nah, ini kan jadi bahaya, Iya. jadi bahaya. Nah, makanya Imam Syafi'i itu orangnya waro, Iya. hati-hati. Makanya dia ada konsep imsak. Oh, Jadi iya. 10 menit sebelum adzan subuh harus sudah berhenti makan dan minum. Ya, untuk kehati-hatian. Iya. Bukan berarti tidak boleh makan minum, masih boleh sebetulnya. Imsak masih boleh makan Masih minum, boleh ya, sebetulnya. Begitu adzan, Harus berhenti. itu. Tapi adzan yang sesuai dengan jadwal. Artinya adzan yang ada di lingkungan paling dekat dengan kita. Jangan di masjid yang azan paling terakhir ya, Tat? Iya, jangan jadi adzan maghrib nyari yang awal. Nah, atau gini, ini uniknya puasa. Akang, kesal mana dari subuh sampai jam 5 Iya. dibanding 5 menit mau maghrib? Perasaan lama mana? Lama menunggu maghrib, Tat. Kadang TV kita gonta-ganti, mana yang azan duluan ya, Tat, ya? Betul, dari awal sampai dari subuh sampai jam 5 tenang-tenang Tenang. aja kan. Kayak kita sekarang kan udah biasa-biasa aja. Tapi giliran nanti 5 menit mau adzan maghrib Baru. perasaan lama banget gitu kan, perasaan tuh sampai luar biasa. Nah, itu Kang ya puasa syariat. Syariat. Jadi yang kedua, nah puasa torikot atau khawas dalam konsep Imam Ghazali. Apa itu? Al-imsaku nafsi minal muharramat. Iya. Menjaga diri dari segala yang diharamkan, jadi segala yang dilarang. Jadi mulai mulut, mata, telinga, tangan, kaki itu harus selalu terjaga. Iya. Nah, itu mu'abadan. Wah, benar. Mu'abadan itu tidak terbatas waktu. Jadi siang hari nggak boleh ngomongin orang, malam juga sama. Ramadan nggak boleh ngomongin orang, Syawal juga sama. Nah, ini puasa abadi. Tidak terbatas waktu, karena menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah
kewajiban kita. Nah, yang paling berat lagi yang 3. Apa tuh? Nah, jadi saum hakikat. Nah, kalau saum hakikat itu berat-berat lagi apa? Al-imsakun nafsi mimma siwallah. Menjaga hati dari lupa kepada Allah. Dan ini tadi yang ditanyakan oleh Kang, supaya kita senantiasa semangat dalam beribadah, banyak mengingat Allah. Karena ada kaidah adunub turisul goplah, wal goplah turisul qaswah, wal qaswah turisul dulmah, wa dulmah ba'idu minallah. Dosa akan membuat orang banyak lupa. Lupa kepada Allah membuat orang keras hatinya. Keras hati membuat orang dulmah, gelap hatinya. Gelap hatinya, nah ba'idu minallah, jauh dari Allah. Jadi kata kunci yang harus kita pelihara itu selalu mengingat Allah. Insya Allah kita akan selalu rajin beribadah karena selalu merasa diawasi. Betul. Ya selalu ada segen gitu, ada segen. Yo, kalau saya tidak begini berarti tidak mendapatkan pahala. Kalau saya melanggar larangan berarti saya dapat dosa. Kalau tertanam dalam jiwa, ya kemanapun dimanapun dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah, nah insya Allah. Nah jadi ingat saja tadi piranti-pirantinya, bahwa kalau kita pahalanya yang 3 ini beda juga, Kang. Oh, tip beda juga. Beda juga. Puasa syariat kan menjaga lapar, makan, minum, berhubungan suami istri. Itu pahalanya kecil. Itu malah kecil. Kam min so'imin laisalahu ansiyami ilal ju'i wal atos. Orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, pahalanya itu. Ya, sebatas itu ya. Sebatas rasa lapar dan haus. Nah, kalau naik, ya ketika puasa kita naik, masuk juga puasa thariqat, artinya yang diharamkan oleh Allah itu dijaga, maka dia mendapat fasilitas kedua, yaitu darajah. Nah, apa itu darajah? Surga. Nah, jadi kalau puasa syariat merger bersama puasa thariqat, ya naik, bukan sekedar lapar haus, tapi sudah dapat darajah. Darajah itu bahasa sufi, bahasa kitanya dapat surga. Nah, itu pun belum maksimal. Belum maksimal. Apa yang maksimal? Nah, yang ketiga, kalau sedang puasa, makan minum berhubungan di suami istri dijaga, kemudian yang haram dijaga, hatinya pun terus mengingat Allah ketika sedang puasa, maka dapat fasilitas. Yang ketiga yang dijanjikan oleh Allah, apa itu? Nah, as-saumu li wa ana ajribihi. Nah, ya ibadi as-saumu li wa ana ajribihi. Wahai hambaku, puasamu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, ulama memang tidak menjabarkan secara gamblang, tetapi ada yang menerjemahkan itu adalah ma'rifat atau wusul atau bertemu dengan Allah, bahasa lain kurbah. Nah, jadi betapa bahagianya kalau masuk ke surga bisa bertemu dengan pemilik surga. Nah, karena ada ulama yang menyatakan wa ma hubu diyari sagopuna kolbiya walakin ahubu liman sakana diyaro. Saya ingin masuk surga bukan karena megahnya surga, tapi ingin bertemu dengan pemilik surga. Allah Subhanahu. Yang target akhir kita itu. Ya contoh beginilah. Akang misalnya mau menghadap seseorang di Jakarta. Ya tanpa basa-basi berangkat ke Jakarta, ketuk pintu, orangnya nggak ada, kecewa kan? Betul. Jauh-jauh dari Bandung tanpa sudah persiapan waktu. Nah ini kan datang nggak ada siapa-siapa. Nah jadi betapa kita tidak enaknya, memang dapat surga, tapi tidak bertemu dengan pemilik surga. Bahagia sih pasti, tapi ada kekecewaan. Ada yang kurang. Ya, ada yang kurang kan, ada yang kurang sempurna. Jangan kan gitu. Kalau misalnya bertamu ke rumah saya, tuh kan diem aja di luar pintu. Saya tidak akan tahu di luar ada rumah. Makanya perlu syariat, ketuk. Begitu ketuk, saya kan tahu ada tamu di luar. Gitu. Nah, makanya persis ketika kita mau bertemu dengan pemilik surga, man adman korun baban ayub tihalahu. Siapa yang rajin mengetuk pintu Allah, maka Allah akan bukakan pintu untuknya. Bagaimana mengetuk? Yaitu ibadah. Nah, makanya dengan berzikir di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi saum hakikat itu juga mau abadan abadi, mau bulan Ramadan, mau Syawal, mau Zulqa'dah dan seterusnya, tetap hati kita tidak boleh melenceng, tidak boleh mengingat yang lain, ya tetap mengingat Allah. Karena
ketika lupa kepada Allah timbul dosa dilakukan. Nah, itu dia luar biasa sekali. Sekali lagi kami mengucapkan makasih banyak kepada Ustadz Atos Ludi Mubarok nih, ilmu yang sangat bermanfaat sekali sore hari ini dan juga Sobat TK Parahyangan. Nah, tiba saatnya nih kita ke segmen selanjutnya, Tat. Siap. Nah, untuk Sobat TK Parahyangan, nasabah setia BPRS TK Parahyangan, salam sapa dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu telah menitipkan dana berupa tabungan maupun deposito di BPRS TK Parahyangan. Buat Sobat TK Parahyangan yang belum mungkin mempunyai tabungan dan deposito, jangan khawatir karena tabungan dan deposito Bapak Ibu dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar per nasabah dan juga per bank. Tentu BPRS TK Parahyangan adalah lembaga keuangan yang telah diawasi oleh OJK. Nah, Ustadz, kami izin dulu, Nat. Nah, kebetulan di belakang kita ini sudah ada banyak nomor rekening. Ini tabungan, ini nomor rekening tabungan dari nasabah baru bergabung dengan kami nih, Tat, di bulan Februari. Untuk tim siap ya? Oke, kita akan hadiah pertama, kita akan membagikan voucher belanja senilai Rp200.000 untuk 2 orang. Nah, ini ya. Voucher belanjanya ada voucher belanja Indomaret, ada voucher belanja MAP, dan juga ada voucher belanja Jogja. Nanti tinggal disesuaikan dengan domisili daripada pemenang hadiah. Oke, boleh pemenang pertama untuk nasabah tabungan voucher belanja senilai Rp200.000. Nomor rekeningnya silahkan puter. Nah, kita puter. Karena semua yang ada di sini atas dasarnya dapat, Tat. Jadi betul. Bukan diundi sebenarnya, hanya hadiahnya dapat apa. Selamat kepada pemilik nomor rekening 2181000012. Untuk pemenang pertama sudah dicatat. Atas nama siapa? Atas nama siapa? Atas nama Ratnengsi Indramayu. Oke, pemenang voucher pertama. Nanti kita sesuaikan vouchernya di daerah Indramayu adanya apa. Oke, untuk pemenang voucher yang kedua masih sama senilai Rp200.000. Oke. Kita puter bentar, mana? Yap, kita puter lagi. Ini masih voucher ya? Masih tabungan, masih sama, jangan diri. Oke, tabungan. Ya, ada tadi ada ininya ya, ada arah panahnya, kayak lagi tren. Selamat kepada nomor pemenang, nomor rekening 2021000017. Selamat kepada pemenang voucher belanja senilai Rp200.000. Atas nama siapa? Oke, sebentar kita akan bacakan. Untuk atas nama Dewi Amalia Cianjur. Oke, kalau tadi Indramayu udah, lalu Cianjur udah, sekarang pemenang dari hadiah. Wah, ini dia nih. Setrikaan ya. Setrikaan. Boleh satu orang, silakan, masih tabungan. Oke, masih nasabah tabungan. Setrikaan. Selamat tadi kepada pemenang dari Indramayu dan juga dari Cianjur. Jangan lupa nanti dicatat, akan dihubungi oleh admin melalui official atau tim fundingnya. Jadi hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPRS TK Parahyangan. Oke, selamat kepada pemenang hadiah setrika nomor rekening 2051000050 Sulastri Kota Bandung. Nah, Tat, Kota Indramayu udah, Cianjur udah, Kota Bandung udah. Kita sekarang hadiah blender. Nah, blendernya mana? Blendernya ada di bawah. Nanti kita bakal bagikan langsung. Oke, boleh masih? Puter lagi. Pemenang hadiah blender. Nomor rekening pemenangnya adalah 2011000423. Atas nama Nani Atika
Cilenyi. Wah. Akhirnya tuan rumah juga Tat yang menang Tat blender. Tuan rumah nggak ada, bahaya. Bahaya juga nih Tat ya. Oke, sekarang pemenang kipas angin. Ya, nah boleh masih nasabah tabungan Tat? Nasabah tabungan. Sekarang kipas angin. Kipas angin. Nomor rekeningnya adalah 211100027. Pemenang kipas angin. Nopi Ibrahim Sumedang. Wah, ini kotanya udah mulai beda-beda nih, belum ada yang sama nih. Sekarang pemenang dari dispenser. Wah, sekarang kita bagikan pemenang dari dispenser, nomor rekeningnya silahkan. Putar. Selamat kepada pemenang dispenser nomor rekening 201100033 atas nama Reni Fitriati dari Cilenyi lagi. Wah, tuan rumah lagi nih, Tat, subhanallah, Tat, tuan rumah lagi. Sekarang pemenang voucher e-tol senilai Rp150.000. Ya, voucher e-tol silakan. Nomor rekening pemenang voucher e-tol adalah ini dia. Yap. 202100018. Selamat kepada nomor rekening tersebut memenangkan voucher e-tol senilai Rp150.000 atas nama Nelawati Nursa dari Cianjur. Wah, 2 sama nih, Cilenyi 2, Cianjur juga ada 2. Dan pemenang hadiah toples dari Informa. Ya. Pemenang hadiah toples silahkan, masih kita cek siapa, nomor rekening berapakah ini. Toples Informa ini akan kita bagikan pada 2 orang. Selamat pemenang toples pertama 207100039 atas nama Hesti Setianingsi dari Sukabumi. Dari Cianjur udah beranjak ke Sukabumi. Satu lagi boleh. Kita masih pemenang toples kedua. Nomor rekeningnya adalah selamat kepada 210100026 Giri Jatnika Sari dari KBB. Wah, dari Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat. Tinggal Cimahi. Kalau kota lainnya ya, Tat. Nah, Tat, jadi ini Tat, alhamdulillah kelebihan dari nasabah BPRSK Parahyangan selain udah pasti tadi aman ya Tat ya. Betul. Lalu bagi hasilnya alhamdulillah tinggi Tat. Sekarang juga dapat hadiah nih Tat. Wah. Dan sudah saatnya Bank Syariah itu berdaya di negeri sendiri. Nah, juga di daerah sendiri Tat ya. Apalagi HIK ini kan BPRS terbesar di Asia. Ini kan waktu saya dengar tuh kebetulan di dunia bahkan Tat. Karena yang ada BPR di Indonesia aja. Oke, Tat, izin lagi. Sekarang untuk deposito, nasabah deposito baru. Nasabah deposito baru, kalau tadi tabungan, tadi Tat untuk nasabah tabungan nasabah baru di bulan Februari, sekarang nasabah deposito baru di bulan Februari. Oke, nasabah deposito, ini nasabah deposito ya. Untuk pemenang, sebentar, dari voucher e-tol senilai Rp400.000. Voucher e-tol Rp400.000. Pemenangnya adalah ini dia nomor rekening. 30313011112. Selamat, nomor rekening tersebut mendapatkan voucher e-tol senilai Rp400.000. Lumayan pulang pergi Jakarta Bandung bisa. Siapa? Bapak Hartawan Raharjo dari Soreang. Wah, udah Soreang paling mahal tuh. Paling mahal, pas dapat e-tol deh. Sekarang kita bagikan untuk voucher belanja senilai Rp300.000. Nah,
voucher belanja lagi. Boleh, silakan nomor rekening. Yap, nomor rekening selamat 3191000344 mendapatkan voucher belanja senilai Rp300.000. Ibu Suprapti dari Depok. Wah, cocok nih voucher belanja di Depok. Mau ada MAP, mau Indomaret, nanti kita kirim melalui tim fundingnya. Oke, selanjutnya akan ada toples untuk 2 orang pemenang lagi. Wah, lumayan. Mohon izin Ustadz, mohon maaf. Nah, ini toplesnya nih. Wah, cocok banget buat Idul Fitri toplesnya. Tapi ini nggak ada keranjang kuning. Ini kita bagikan hadiah untuk nasabah setia BPRS HIK Parahyangan. Oke, untuk silakan toples pertama. Pemenangnya adalah acak. Iya, selamat kepada nomor rekening 301140818, pemenang hadiah toples pertama. Untuk nasabah deposito, Bapak M. Yunus dari Cilenyit. Cilenyit lagi, alhamdulillah. Sekarang boleh toples kedua. Ya. Toples kedua. Acak lagi, acak. Nomor rekening, yap, 3131000050. Selamat mendapatkan hadiah toples dari BPRS HIK Parahyangan. Lumayan buat kue-kue Idul Fitri atat ya. Lumayan, gak usah beli toples. Atas nama Adelita Yuni Hapsari, Ibu Adelita dari Kuningan. Oke, sekarang admin, kita berpindah ke hadiah tabungan nasabah existing. Satu lagi, bentar tadi masih yang tadi. Satu lagi coffee maker. Nah, ini dia nasabah deposito, ini dia coffee maker. Wah, cocok banget buat menemani Bapak Ibu nasabah setia BPRS HIK Parahyangan setelah buka, tapi jangan siang-siang. Bahaya. Nanti ceramahnya nggak masuk yang tadi. Oke, untuk pemenang hadiah coffee maker, acak. Silakan diacak pemenang hadiah coffee maker. Yap. Kami ucapkan selamat di nomor rekening 31910000346, pemenang coffee maker Risti Kusumawati dari Depok. Nah, nanti Ibu Risti akan dihubungi oleh tim funding BPRS HIK Parahyangan. Oke, Mas admin, boleh kita berpindah ke nasabah existing tabungan. Di sini ada 5 hadiah untuk nasabah existing tabungan, nasabah setia, nasabah loyal. Terima kasih banyak telah menjadi nasabah setia BPRS HIK Parahyangan. Sudah siap? Ini dia. Kurang lebih ada 1030 data nasabah existing setia BPRS HIK Parahyangan. Boleh kita acak. Untuk pemenang voucher e-tol Rp250.000. Nah, ini dia. Voucher e-tol Rp250.000. Silakan. Badan Amil Zakat Nasional. Oke, nanti akan dihubungi tim PIC dari Badan Amil Zakat Nasional. Oke, selanjutnya hadiah kipas angin. Hadiah kipas angin. Tim admin tolong dicatat. Kipas angin silahkan. Yap. Ibu Widyaningsi MA. Ya. Oke, selanjutnya toples lagi. Ya, toples silahkan. Sudah dicatat ya tadi. Toples silahkan. Oke, pemenang hadiah toples Bapak Suharto SH. Nah, nanti akan dihubungi oleh tim fundingnya. Hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPRS HIK Parahyangan. Oke, selanjutnya setrika. Akan ada setrikaan lagi akan kita bagikan untuk nasabah existing, silahkan. Boleh diacak-acak lagi. Setrika, oke, atas nama Ibu Zainab Hanifah. Selamat Ibu Zainab mendapatkan 1 buah setrika dari BPRS HIK Parahyangan.
Lumayan, jadi ada 2 di rumah, Bu. Oke, selanjutnya ada voucher belanja senilai Rp150.000. Voucher belanjanya terdiri dari 3, ada MAP, ada Jogja, dan juga ada Indomaret. Oke, silahkan diacak lagi. Voucher belanja senilai Rp150.000. Kami ucapkan selamat atas nama Ibu Melista Karya, PT Melista Karya. Ya, nanti akan dihubungi oleh tim fundingnya melalui PIC PT Melista Karya. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke deposito existing. Nasabah deposito loyal BPRS SK Parahyangan, hadiah pertama adalah ada 3 toples. Ya, toples pertama silahkan. Ini udah diganti nasabah deposito. Silakan Mas Admin, boleh diacak lagi. Toples pertama. Kami ucapkan selamat PT BPRS Darul Hayat. Ya, nanti akan kami hubungi PSI-nya. Selamat mendapatkan toples. Untuk toples kedua silahkan. Toples kedua, acak-acak lagi. Yap. Ibu Jenewati Hadi Prana. Ya, nanti akan dihubungi oleh tim fundingnya. Boleh dicatat Mas Admin. Sekarang toples ketiga. Boleh. Toples ketiga, pemenangnya adalah PT BPR Nusa. Nah, selamat kepada PT BPR Nusa mendapatkan hadiah toples. Selanjutnya akan ada voucher belanja senilai Rp250.000 untuk 1 orang pemenang deposito. Silakan. Oke, diacak lagi. Pemenang voucher belanja senilai Rp250.000. Atas nama Bapak Hidayat S. Sos. Selamat kepada Bapak Hidayat mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Selanjutnya mendapatkan rice cooker. Nah, cocok banget nih. Rice cooker satunya lagi boleh dihibahin, atau yang baru nih boleh dihibahin biar makin berkah di bulan Ramadan. Pemenang rice cooker adalah untuk deposito existing. Ya, kami ucapkan selamat. Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta. Oke, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kami izin mengingatkan, untuk seluruh pemenang akan dihubungi langsung oleh tim funding BPRS HIK Parahyangan, atau akan dihubungi official Instagram dan juga official TikTok BPRS HIK Parahyangan. Hati-hati terhadap penipuan. Seluruh hadiah tidak dikenakan atau dipungut biaya sepeser pun. Jadi kepada nasabah setia kami, hati-hati. Oke, sekarang saatnya kita kuis. Ustadz ada di segmen terakhir nih. Sebelum nanti kita tutup, akan ada total hadiah 300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing senilai 100.000. Lumayan buat beli bala-bala ya, Tan. Buat sahur nanti nih. Oke, peraturannya simple banget. Nanti dari host, dari saya Tommy Jo akan membacakan pertanyaan. Lalu yang kedua, silakan langsung menjawab pertanyaannya baik di TikTok maupun di Instagram. Nanti akan kami screenshot. Siapa yang tercepat dan tepat akan dihubungi oleh admin. Lalu pemenang akan dihubungi melalui Instagram atau TikTok resmi kami. Jadi akan dihubunginya hanya melalui Instagram dan TikTok resmi BPRS HIK Parahyangan. Oke, siap-siap untuk mengetik jawaban. Silakan tangannya untuk berada di handphone. Pertanyaan pertama. Admin udah siap ya? Pertanyaannya adalah, apa arti singkatan dari BPRS? Nah, gampang banget. Silakan. Ada apa arti dari BPRS? Ada? Oke, masih belum? Arti dari BPRS, ingat, sudah ada yang baru, singkatan baru. Atas nama Mega. Jawabannya apa di situ? Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Betul. Yang paling cepat atas nama
Mega Rahayu. Dicatat dulu, boleh. Oke, pertanyaan kedua, siap-siap. Tangannya lebih cepat. Dua-duanya baik di TikTok maupun di Instagram langsung di... Pencet bel dulu nggak? Oh, langsung aja. Langsung aja diketik. Dua-duanya sedang diperhatikan oleh admin kami, baik di Instagram maupun di TikTok. Jadi silakan duluan menjawab. Pertanyaan kedua. Tanggal berapa BPRS HIK Parahyangan berdiri? Dihitung dari sebelum akuisisi. Nah, silakan. Tanggal berapa BPRS HIK Parahyangan berdiri? Silakan dari tim adminnya. Belum ada. Masih belum ada. Silakan dari TikTok dan juga Instagram. September 93. Berapa? 11 September 93. Betul. Atas nama Kang Koswara. Kang Koswara. Selamat kepada Kang Koswara mendapatkan hadiah Rp100.000. Ada yang menjawab 15 Mei. 26 Maret 2006. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Tapi yang kami bacakan adalah sebelum akuisisi. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Lebih cepat lagi, tangannya untuk mengetik di keyboardnya. Pertanyaannya gampang banget. Harus detail nih ya jawabannya ya. Di mana letak kantor pusat BPRS HIK Parahyangan, kecamatan dan daerahnya? Silakan dari TikTok dan juga Instagram. Siapa duluan? Belum ada. Di mana letak kantor pusat BPRS HIK Parahyangan, kecamatan dan nama daerahnya? Oke, yang lengkap kecamatan dan nama daerahnya. Yang jalan percobaan belum lengkap. Atas nama Gina Apsari. Jalan percobaan Cilenyi Kabupaten Bandung. Betul. Gina Apsari ya, tadi di Instagram. Oke, pemenangnya udah dapet ya. Tadi dari BPRS adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah karena sudah diganti. Singkatannya pemenangnya atas nama Ibu Mega. Wah, Ibu Mega nih. Yang kedua adalah tanggal berapa BPRS HIK Parahyangan berdiri? 11 September 1993 karena dari sebelum akuisisi. Dan pertanyaan ketiga, di mana letak kantor BPRS HIK Parahyangan? Berada di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Sebentar, ini tadi banyak yang jawab di TikTok juga jawabnya benar. Tapi kenapa Gina Apsari? Karena dia jawab duluan di Instagram, betul. Tadi muncul duluan di Instagram, kayak gitu. Jadi pertanyaannya duluan dijawab. Tenang, masih ada Rp300.000 setiap hari yang bakal kita bagiin untuk sobat setia yang nonton live-nya Instagram HIK Parahyangan masih sampai dengan akhir Ramadan. Ustadz, sekali lagi yang mengucapkan terima kasih banyak. Siap. Mohon doanya Ustadz. Berkembang. Amin. Semoga BPRS HIK Parahyangan semakin menjadi solusi bagi Sobat HIK Parahyangan dan juga mitra terbaik lembaga keuangan Bapak Ibu semua. Oke Sobat HIK Parahyangan, jangan lupa besok kita masih ada live lagi jam 4 sore. Akan ada pembagian 1.000 hadiah untuk nasabah setia dan juga akan ada 300.000 hadiah untuk 3 pemenang. Jadi silakan siapin kuisnya masih seputar BPRS HIK Parahyangan. Duluan ngetik, duluan cepet-cepetan. Baik di live di TikTok maupun di Instagram, dua-duanya dilihat atau dipantau dari tim admin BPRS HIK Parahyangan. Ustadz, sekali lagi makasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Pada Sobat HIK Parahyangan, kami ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di besok hari di pukul 4 sore. Jangan sampai kelewatan. Set alarmnya di jam 4 sore nonton live BPRS HIK Parahyangan di TikTok dan juga di Instagram. Saya Tommy juga Haji Atusludin Mubarak. Kami pamit, semoga puasanya lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.